Bro, lu tuh kan udah dewasa nih ya. Apa-apa itu kamu harus pikirkan 2 kali. Bener nggak? Betul, betul banget. Jangan betul-betul. Pikir ke naon yo. Ya pikirkan apa yang kamu kerjakan. Harus pikir 2 kali. Kita tuh nggak seperti anak kecil yang pas-pas. Intinya, kalau dalam pekerjaan, ingetin ya, berdoa dulu. Hmm, Apa-apa itu berdoa. Karena menurut keyakinan semua agama itu, kalau kita mau beraktivitas, ya kita berdoa dong. Bener nggak? betul. Karena biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutku seperti itu. Dan yang kulihat nih, secara taraf nih ya, jarang tuh, mungkin ya di rumahnya mungkin ya, tapi nggak tahu sih gimana tuh bro, menurutmu bro, bener nggak sih? Dia lupa loh akan doanya aja. Itu nama gitu. Cuman kebanyakan kebanyakan jelema pasti berdoa masing-masing. Hmm? Berdoa masing-masing. Iya, berdoa masing-masing, kalau tidak diingatkan itu lupa semua. Eh, Padahal harapannya tetap, tujuannya untuk ibadah ikhtiar kan. Aku nih sebagai teman yang baik nih, selalu ngingetin nih kepada siapapun, apalagi yang dekat. Aku bukan bawel ya, maksudnya tuh biar kita tuh enak aja loh. Bukankah seperti itu teman yang bagus itu? bener. Jangan menangis lah bro, Saling mengingatkan lain. saling Aku mengingatkan. terharu bro. Aku Terharu terharu dengan anjir kayak ucapannya. cewek. Enggak, maksudnya tuh kalau misalkan kita diingatkan, itu bukan benci. Karena yang namanya diingatkan itu emang perih, tapi tujuannya benar. Coba deh pikirkan deh, selama bertahun-tahun kita udah ada job nih, ada rezeki dari Allah nih, ya kan? Kita tuh lupa kadang, apalagi udah pegang duit, lupa semua tuh, lupa Pasti. akan segala-galanya tuh. Padahal baru beberapa. Nah, setelah itu ya kita lihat kan perubahan di manusia itu setelah pegang kekuasaan. Astagfirullahaladzim, jadi bilang kekuasaan lo bahaya lo, kekuasaan enggak, pegang duit maksudnya tuh. Dia lupa tuh gaya bicaranya, gaya hidupnya, ya kan? Nah, kamu tuh kalau misalkan nanti dikasih rezeki nih lebih, uh, jangan kayak gitu, harus ingat loh, masa di mana sulitmu kamu harus bisa berbagi kalau bisa. Loh, kok gue jadi inget ini dulu, lu kan udah tua bro. Kena naon ya, aku sih udah tua, salah mengingatkan gak apa-apa. Iya betul juga sih. Intinya gini, sedekah tidak membuatmu miskin, yakinlah pada itu. Dalam hal sekecil apapun, berbagi sedikit yang kita mampu. Bukan kita harus ngasih terus, tapi kalau misalkan di pedagang itu gini loh bro, kita bantu, kita beli jualannya, barangnya, kita bantu, itu tuh buat orang yang emang bener dia makan untuk hari itu. Bukan nggak rekomendasikan ke apa yang besar-besar, kayak yang jualan yang besar yang udah mapan di atas, UMKM yang buat hari itu makan dan buat hidup. Contoh kecil, ada warung kelontong dan ada minimarket modern nih ya. Kita condong ke warung kelontong, Ya, iya kan? Market modern itu dia udah perusahaan besar. Ya kita bantu yang kecil. Apalagi kita orang masih belum jadi apa-apa. Nggak apa-apa mahal, nggak masalah. Yang penting kita bisa membantu. Seperti itu. Kita nggak bisa ngasih duit. Kita beli aja barangnya yang kita suka. Ataupun kita nggak suka, kita beli, kasih orang lain. Niatnya seperti itu. Beda halnya kalau misalkan ke retail modern atau itu beda. Itu orang digaji, udah ada dasar gaji, salarinya. Kalau UMKM yang kayak gitu, itu dia berdiri sendiri. Setelah udah gede kena pajak, oh. pasti itu. Itu wae. Kalau udah kayak gimana kayak gitu ya. Sorry sorry ya.
Gue nggak nyinggung ke arah situ, cuman ya seperti itu, emang kayak gitu. Kamu sebetulnya punya undang-undang gak sih bro dalam hidup kamu tuh? Jangan kamu sampai pendam ya, maksudnya tuh kamu punya keinginan belum tercapai. Nah, kamu punya keinginan apa sih di tahun ini nih? Nah, ini orang tuh suka boga kahayang bro. Ah, hidup lu aja bingung. Yang penting mah orang mah boga pegawaian sih inti nama. Nah misalkan tak boga pegawaian bro, orang nyusun nyusun naik boga nama hese. Yang penting ya pegawaian berjalan pegawaian he. Nah karena kalau bisa boga kahayang. Coba lu tulis target apa ya tahun ini yang kamu harus capai. Kamu tulis. Masalah pekerjaan, rezeki itu kan sudah diatur. Yang penting ikhtiar intinya. Komunikasi, silaturahmi menurutku. Serius. Benar. Kamu punya saudara berapa? Silaturahmi aja. Kamu lagi anggur ceritanya. Saudaramu ada berapa? 10. Kamu kunjungi. Kamu nggak bawa apa-apa nggak masalah. Kunjungi aja, jangan malu. Karena saudara kan masih terikat, keterkaitan. Nggak mungkin kamu nggak dapat kopi sama rokok. Iya kan? Atau kamu cari info-info. Kayak gitu. Kalau bisa kamu cari orang-orang yang ngaruh, yang udah kerja, posisinya di mana yang enak. Nah itu info ke situ kalau pengen kerja. Tapi yang netap, kopi dulu lah, jangan panik. Oke lah, kalau manusia gini ya bro. Setelah dia dapat salary, dia tuh bakalan gampang, masih ada duit, masih ada duit. Nyatanya kan kalau misalkan kita nggak bisa ini, tambah lagi, itu bakalan habis loh. Mau berapapun itu uangnya, ataupun nggak kita putar, ya loh, yakinlah. Pasti. Suatu saat nanti ya kita punya uang banyak pun kalau kita nggak putar, kita nggak ini, kita makan di situ habis. Kalau bisa jangan nunggu ini warisan, kalau bisa berdiri sendiri. Itu kamu udah keren sih, menurutku sih. Aku lihat, aku aja belum kayak gitu. Enak hidup itu sebetulnya bersyukur bro. Syukur. Apapun yang kita miliki ya kita bersyukur. Kita bersyukur. Intinya gitu. Pokoknya aku nitip di sama kamu nih bro. Kamu punya teman baik, jangan toksik lah, intinya gitu loh. Saling loh kalau gitu. Apalagi baik banget. Beda halnya nanti kalau punya temen yang apalagi ngerantau. Waduh bro, udahlah. Ada aja kayak gitu. Nanti bisa baca pikiran, bisa baca perilaku. Apalagi beda orang, beda ini kan. Pasti Cerita. kamu banyak pelajaran. Karakter. Kayak gitu. Kita tuh saling hidup itu kan bersosialisasi. Ya kan? Interaksi, komunikasi. Kayak gitu. Apalagi yang baik. Yang jahat kamu buang. Kamu saring, buang aja udah. Dekat jangan, jauh jangan, pertengahan. Mau saudara, mau keluarga, mau teman, mau yang nggak kenal. Cukup gitu. Ini ada kalimatnya kayak gini. Kata orang ini ya, Pangandaran. Datang pakai kolor, balik harus pakai dasi sama kemeja. Jangan datang pakai kolor, pulang pakai kancet, berarti rugi. Nah, lu kan kerja nih ya, lu harus dapat untung, biarpun sekecil itu. Tapi kamu di situ banyak banyak teman, punya relasi, punya ilmu. Jangan ngambil keuntungan dulu, cari ilmunya dulu. Setelah kamu punya skill nih, nah itu kamu bisa aplikasikan. Intinya yang mal itu kan sebetulnya skill dan kemauan, actionnya, jalannya itu. Masalah duit bisa dicari. Kamu punya ilmu, orang bisa nyari kamu. Duit bisa nyari kamu, bukan kamu cari duit, bukan. Intinya kayak gitu. Enak kan? Lu kok udah punya skill lo, gajimu berapa? Udah jelas. Tapi kalau kamu nggak punya skill apa-apa, wah mati kita. Udahlah. Makanya kita harus cari apa bro? Skill yang orang pada umumnya yang emang bener-bener
Orang lain tuh masih nggak bisa. Nah itu orang pasti cari. Jadi spesialis properti, bangunan, petani sekarang lagi turun. Mungkin kalau kamu jadi petani bisa, bro. Misalnya Bisa. belajar Orang kan nggak mau jadi petani. Kalau lihat hari-hari ini, jadi petani nggak mau jarang loh. Tapi di Jepang gencar-gencar loh. petani ya. Ya, soalnya apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Orang-orang itu makan di nasi. Emang sebetulnya ada support di pemerintah sebetulnya untuk di pupuk atau apa. Apakah di sini? Di sini aja kita lihat. Saudara-saudara kita aja dari petani sampai PAUD kan. Tapi ya punya tanah nggak? Nah itu yang gua rasa tanya punya tanah nggak? Kalau punya itu. tanah enak. Bagi hasil bisa. Asal kita punya ilmu. Hidup udah 33 tahun kita. Belum kelihatan jadi apa-apa, bro. Nangis. Nangis. Bro. Apalagi yang udah pernah jatuh. Udah mau hampir mati. Kayak nggak ada harapan. Terjebak, terlilit, kejar-kejar. Aduh, terlilit hutang aja. Pernah gak lo dikejar-kejar sama orang-orang yang kayak gitu? Nggak dikejar, cuma di call me itu. Ngerasain nggak? Pusing tuh, pikiran negatif. Bener nggak bro? Mungkin kamu belum pernah. Belum ya bro? Alhamdulillah jangan lah bro. Jangan main orang riba lah. Udah capek gitu. Kita nggak tahu dulu seperti itu. Tapi sekarang kalau sudah tahu ya alhamdulillah masih itu. Janganlah main-main kayak gitu. Kalau bisa ya kumpulkan dulu. Kayak Bro Hendra ini dia ngumpulin dia bisa bikin rumah. Bikin sendiri lagi. Kalau aku nggak punya skill ya gitu berarti ya dibantu orang. Belakang Gunung Salak, depan laki-laki, kiri kanan Aurora View. Nah, moto dulu dia. Video dulu ambil video nih bagus nih cuacanya. Waktu menunjukkan pukul berapa bro? Pukul 6.45. Oh 06.45. Ntar lagi dia masuk kerja. Cari-cari view dulu. Oke lah gitulah ya. Obrolan singkat. Makasih ya udah nonton. See you. Saya keindahan alam Indonesia. Gunung Salak. Belakangku. Tol Bocimi.